Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Diantika, NPM 205400087 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 03. Izinkan saya membuka presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu layanan bimbingan sosial siswa sekolah dasar. Video presentasi ini saya buat sebagai untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk pengantar materi perkembangan sosial anak adalah kemampuan anak dalam bertingkah dengan orang lain sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Kemampuan bersosialisasi adalah salah satu kemampuan yang perlu dikuasai anak karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, indikator pencapaian perkembangan sosial usia 5-6 tahun. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu bermain dengan teman sebaya, yang kedua mengetahui perasaan temannya dan dapat merespon secara wajar. Yang ketiga berbagi dengan orang lain. Keempat menghargai hak pendapat dan juga karya orang lain. Yang kelima menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Dalam artian menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh menunjukkan sikap toleran. 8. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, maupun senang, sedih, antusias, ataupun perasaan lainnya. Yang kesembilan yaitu mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Lalu saya akan memperkenalkan program gagasan saya yaitu Circle Youth. Circle Youth yang berarti lingkaran kita, yakni program layanan bimbingan sosial kelompok yang ditujukan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 di tingkat sekolah dasar. Tujuan layanan ini adalah membantu siswa sehingga mampu bersosialisasi dengan baik, terutama dengan teman sebayanya. Sasaran layanan bimbingan Circle Youth ini yaitu ditujukan untuk semua siswa kelas 1, 2, dan 3 di tingkat sekolah dasar. Tujuan layanan bimbingan Circle Youth yang pertama, membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, membantu peserta didik menjadi pribadi yang sadar dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai norma lingkungannya. Yang terakhir, yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mempunyai solidaritas tinggi terhadap sesamanya. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan program Circle Youth ini. Jadi pelaksanaannya itu 1 kali dalam seminggu pada hari sekolah dengan durasi waktu 1 jam pelajaran yaitu 35 menit. Jadi Circle Youth ini akan disisipkan dalam jam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Circle Youth ini menggunakan teknik group activities yang mana ini adalah layanan bimbingan kelompok. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pengantar materi bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu permainan yang mengasah perkembangan sosial anak. Permainan asosiatif. Permainan ini sedikit mirip dengan permainan paralel, tetapi dalam permainan ini anak terlibat dalam apa yang dimainkan oleh temannya. Misalnya, sama-sama memainkan balok, tetapi masing-masing menyusun sendiri sambil mengobrol dan akhirnya tersusun kota dari bangunan-bangunan yang disusun oleh anak dan temannya tersebut. Melalui permainan anak-anak ini, anak belajar bersosialisasi, cara memecahkan masalah, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan bahasanya. Anak juga mulai belajar menjalin pertemanan. Yang kedua yaitu permainan kooperatif. Sejalan dengan bertambahnya usia, anak mulai bermain dengan anak lainnya. Anak mungkin akan membantu temannya menyusun balok. Namun, kebanyakan anak baru siap untuk bermain kooperatif setelah usianya lebih dari 3 tahun. Sebelum usia itu, anak biasanya masih suka bermain sendiri. Permainan kooperatif ini sangat cocok diimplementasikan terhadap siswa SD. Lalu selanjutnya yaitu permainan kompetitif.
Misalnya, bermain ular tangga adalah salah satu contoh permainan anak-anak yang kompetitif. Di sini, anak belajar tentang aturan permainan dan juga giliran bermain. Tentu dalam hal ini, permainan ini ada yang memenang dan juga ada yang kalah. Jadi, guru harus siap memberikan penjelasan jika siswa kemudian kalah dalam permainan ini. Siswa juga perlu diberitahu untuk tidak boleh curang dalam bermain karena itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Ini juga bisa dijadikan untuk mengembangkan moral anak. Lalu yaitu permainan drama atau fantasi. Jadi anak bermain dokter-dokteran atau bermain restoran itu artinya anak sedang bermain fantasi. Melalui jenis permainan anak-anak ini, anak belajar berimajinasi, bergantian, bekerja sama, berbagi, dan juga mengembangkan bahasanya. Selain itu, anak juga bisa belajar tentang fungsi suatu profesi di dalam masyarakat. Bermain peran dan sandiwara bermain pura-pura di mana anak didorong untuk meniru interaksi sosial yang terjadi di kehidupan nyata adalah cara yang mudah untuk mengajarkan kemampuan sosial yang baik karena permainan ini membantu anak memahami cara berperilaku dalam berbagai situasi umum. Lalu mengapa saya memilih untuk menggunakan metode permainan untuk mengembangkan sosial anak? Menurut penelitian, kegiatan dapat mengembangkan sosial anak diantaranya yaitu 1. Bermain dengan teman sebaya, yang kedua bersikap kooperatif dengan teman. Lalu penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak yang mendapat waktu untuk melakukan permainan yang mendorong untuk bekerja sama dengan baik akan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik daripada anak yang hanya diberikan latihan bahasa yang diperlukan dalam interaksi sosial. Melalui permainan ini, anak bisa mendapatkan akses untuk menjaring teman sebaya serta mampu berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan dan lawan bermainnya. Selain itu, permainan sosial juga dinilai mampu untuk mengembangkan kognitif sang anak. Mengembangkan kognitif ini didasari dengan pengamatan anak terhadap sekitarnya, sehingga menciptakan pola pikir yang baru. Biasanya juga dikarenakan keterlibatan anak dalam pengaturan atau penciptaan suatu permainan, bahkan pemecahan masalah sekalipun. Lalu, dalam kegiatan 1 ini, rangkaian ketiga yaitu sesi tanya jawab. Anak-anak pasti mempunyai suatu pertanyaan atau penasaran akan suatu hal yang dipelajarinya saat itu. Maka guru dalam sesi tanya jawab ini akan memberikan jawaban-jawaban atas penasaran dari pikir si anak tersebut. Lalu kegiatan 2 yaitu yang pertama pengantar materi bimbingan dan konseling, yang kedua dari program Circle Youth yaitu ceritamu ceritaku. Dalam kegiatan ini guru BK memberi topik dan kemudian anak akan terpancing untuk menceritakan pengalamannya. Misalnya, guru memberi sedikit gambaran tentang liburan, lalu siswa mulai tertarik dan menceritakan pengalamannya masing-masing secara bergantian dengan teman-temannya. Dalam kegiatan ini, saya memvisualisasikan siswa akan duduk melingkar agar semua siswa dapat melihat ekspresi teman-temannya. Dan duduk melingkar juga dapat memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Bukan hanya pengalaman baik saja, di sini siswa juga akan bercerita tentang pengalaman yang kurang mengenakan, sehingga siswa dapat belajar mengasah rasa simpati dan pedulinya terhadap sesama, dan juga mengasah bagaimana respon siswa tersebut dalam menanggapi suatu peristiwa. Dalam hal ini, guru BK tentunya mempunyai peran untuk mengarahkan dan juga membimbing. Rangkaian yang ketiga yaitu sesi tanya jawab yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi dalam mainan bimbingan sosial Circle Youth ini mempunyai 2 poin yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2 seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Dalam waktu penerapannya, kegiatan 1 dan 2 akan mempunyai jadwalnya masing-masing. Dalam artian, 1 kali pertemuan sama dengan 1 kali penyampaian materi BK, 1 kali kegiatan, dan juga 1 kali sesi tanya jawab. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.